Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafsanjani Arifuddin dengan NIM 200209552007. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-learning model, di mana yang akan saya jelaskan yaitu tentang instalasi aplikasi model secara localhost. Yang kedua, menambah kelas dan pertemuan di e-learning model. Yang ketiga, menambah materi dan tugas. Yang keempat, menambah ujian multiple choice. Nah, di sini kita pertama menjalankan SAM control panel. Kemudian kita klik admin. Nah, di sini saya sudah masuk ke localhost phpMyAdmin dan instalasi modelnya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika ingin menginstalasi model secara localhost. Di sini pertama kita disuruh untuk memilih bahasa. Nah, kita langsung pilih bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada konfirmasi. Nah, di sini tidak ada yang perlu kita ubah. Kita langsung klik selanjutnya lagi. Jadi untuk instalasi modelnya memang cukup lama loadingnya. Nah, di sini kita pilih Improve MySQL. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan nama basis data. Jadi pertama kita masuk ke lokal phpMyAdmin, lalu kita buat basis data yang baru. Nah, di sini kita masukkan nama basis data model DB. Lalu kita buat. Nah, di sini kita sudah memiliki nama basis data yang baru yaitu model DB. Nah, di sini kita masukkan nama basis data yang telah kita buat tadi, model DB. Jadi kita harus samakan. Nah, jika sudah, kita klik selanjutnya. Di sini terjadi error. Nah, di sini saya telah menyelesaikan errornya. Jadi setelah instalasi dan mengisi semua kolom, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada pemberitahuan hak cipta, konfirmasinya kita klik lanjutkan.
Setelah itu di sini ada instalasi model. Bisa dilihat di sini ada beberapa warning. Yang perlu kita perbaiki itu warning yang berwarna merah. Yang periksa untuk yang warning berwarna kuning itu tidak perlu diperbaiki. Nah, bisa dilihat di bagian bawah. Jika warningnya belum selesai atau belum diperbaiki, kita tidak bisa lanjutkan. Jadi kita harus memperbaiki warning yang warna merah dulu. Dengan begitu, pertama caranya kita copy yang ini dulu. Kemudian kita pergi ke SAM Control Panel. Lalu klik config pada MySQL. Kemudian klik browse. Nah, di sini kita ke SAM. Lalu cari PHP. Nah, ini dia PHP. Kemudian kita cari lagi. Kita cari yang PHP configuration setting, yang ini. Kemudian kita buka menggunakan notepad. Nah, di sini kita cari yang sudah kita copy tadi, yang intl. Kita klik Ctrl V, kemudian pastekan. Nah, di sini bisa dilihat ada extension. Nah, kita hapus yang di belakangnya. Tanda petik 2 kita hapus. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita coba. Pertama kita matikan SAM control panelnya, kita stopkan semua. Kemudian kita start ulang. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian paling bawah, kita mod ulang. Kita tunggu. Nah, warning warna merahnya tadi sudah hilang. Kita lihat. Nah, di sini sudah bisa dilanjutkan. Jadi untuk warna kuningnya kita tidak usah perbaiki. Kita langsung klik lanjutkan. Kemudian kita tunggu lagi. Nah, pada instalasi sistem ini memerlukan waktu yang lama di sini untuk menginstal sistemnya. Jadi mungkin saya akan potong videonya di sini. Nah, ini adalah tampilan setelah instalasi sistemnya. Jadi kita langsung ke paling bawah saja. Jika sudah tidak ada yang error. Nah, di sini kita klik upgrade model database now. Kita klik. Nah, setelah upgrade maka akan muncul seperti ini. Ini memerlukan proses yang cukup lama. Kemudian kita langsung klik continue. Nah, kita tunggu lagi loadingnya. Nah, ini adalah tampilan instalasinya. Di sini ada beberapa kolom yang akan diisi. Ada nama pengguna,
kata sandi, nama depan, nama akhir, alamat, dan yang lainnya. Nah, di sini kita masukkan kata sandi baru. Untuk namanya mungkin biarkan saja admin. Kemudian nama depan admin, nama akhir mungkin nama saya saja, Sanjani. Kemudian alamat email. Di sini kita berikan alamat email yang masih aktif. Kita masukkan. Nah, setelah itu tampilan surel kita tidak perlu isi. Kita isi kota, sidrap, dan daerah. Setelah itu pilih negara, kita cari negara Indonesia. Kemudian zona, kita pilih Jakarta. Kita cari. Nah, ini dia Asia Jakarta. Kemudian deskripsi tidak usah. Untuk profil modelnet, modelnya tidak usah kita isi, langsung kita klik perbarui profil. Kita tunggu. Di sini ada error. Katanya di sini kita perlu memberikan sesuatu seperti bintang atau pagar pada kata sandi. Kita tambahkan pagar atau bintang. Kemudian kita klik lagi perbarui profil. Kemudian kita tunggu lagi. Kemudian di sini ada instalasi setting baru. Ada beberapa kolom yang akan diisi. Di sini kita setting pengaturan lokasinya, yaitu Jakarta. Kemudian kita langsung klik simpan perubahan.
Di sini ada error. Ternyata di sini wajib untuk ditulis. Kita isi. Kita isi nama singkat dan juga nama lengkap situs. Di sini mungkin kita isi saja e-learning model. Selanjutnya kita klik simpan perubahan. Ternyata di sini masih error. Mungkin di sini kita isi saja dengan email yang kita isikan tadi. Kemudian setelah selesai, maka tampilan untuk dashboard awalnya seperti ini. Jika setelah selesai menginstal e-learning modelnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas dan pertemuan. Nah, untuk membuat kelas dan pertemuan di sini kita klik beranda situs yang ada di bawah dashboard. Kemudian kita klik tambahkan kursus baru untuk membuat kelas. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk tampilan awalnya ada beberapa yang akan kita isi. Pertama kita isi nama lengkap kursus dan juga nama singkat kursus. Kita isi. Kemudian nama singkatnya PTIK. Untuk kategori tidak usah. Dan juga di sini ada tanggal mulai, tanggal berakhir tugas. Di sini kita isi saja. Karena ini hanya percobaan, jadi kita isi saja 31. Nah, di sini kita juga dapat mengupload gambar untuk gambar kursusnya. Di sini juga terdapat deskripsi. Kita isi selamat datang di kelas PTK. Nah, jika telah diisi semua, kita klik yang simpan dan tampilkan. Kita tunggu. Nah, kemudian ada tampilan awal kelas PTIKG. Di sini ada nama peserta karena kita belum memiliki peserta, dan juga pada bagian samping sudah terdapat beberapa pertemuan. Topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Jadi jika kita membuat kelas, kita langsung mendapat atau memiliki 4 pertemuan dalam satu kelas. Dan pertemuan itu masih bisa kita tambah.
Nah, langsung saja kita isi pertemuan pertama terlebih dahulu. Kita klik topik 1. Nah, ini tampilan awalnya. Jika kita ingin mengeditnya, kita dapat mengklik bagian hidupkan mode ubah. Jika kita ingin mengedit pertemuan pada kelas PTIKG. Nah, di sini ada pengumuman sudah tersedia, lalu topik 1, topik 2, 3, dan 4. Jika kita ingin menambah, kita dapat tambahkan topik untuk menambah pertemuan. Kemudian jika kita ingin mengubah topik 1, dapat mengklik tombol yang ada gambar penanya. Jika kita ingin mengubah nama topik 1 menjadi pertemuan 1. Nah, kita tulis pertemuan 1. Nah, jadi kita dapat mengubah tulisannya. Kemudian untuk menambah semacam tugas, kuis, dan bahan bacaan, kita dapat mengklik tambahkan aktivitas atau sumber yang tombol plus ini. Nah, kita tunggu. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa gambar seperti file, kuis, penugasan, buku, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk membuat kuis, kita dapat mengklik gambar kuis ini di sini. Dan untuk menambahkan bahan bacaan, kita dapat menekan file atau buku. Jika berbentuk file, kita bahan bacanya berbentuk file, kita klik yang file. Nah, kemudian untuk tugas penugasan bisa dilihat pada gambar di pojok kanan ada penugasan. Nah, kita dapat mengklik itu untuk memberikan tugas. Nah, di sini kita langsung klik file, lalu kita tambahkan bahan bacaan untuk pertemuan pertama. Nah, pertama kita isi semua kolomnya terlebih dahulu.
Nah, jika sudah, kita dapat klik simpan dan tampilkan seperti tadi. Nah, kita tunggu lagi. Nah, di sini kita telah menyelesaikan bahan bacaan pertama atau materi pertama untuk pertemuan pertama. Kemudian kita kembali lagi, kita tambahkan lagi, kita buat penugasan. Nah, di sini pertemuan pertama telah diisi bahan bacaan pertama. Nah, kita klik penugasan untuk membuat tugasnya. Kita tunggu. Sama seperti tadi, ada beberapa kolom yang akan kita isi. Di sini ada tanggal untuk pembuatan tugasnya, tipe pengajuan, dan beberapa yang lainnya. Nah, kita isi nama penugasan terlebih dahulu. Kemudian kita isi deskripsi. Nah, di sini ada berkas untuk menambahkan file berkas tugasnya. Nah, kita buat tanggalnya penugasannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat mengaktifkan jadwalnya pada bagian kanan. Kemudian kita atur tanggal jatuh temponya dan tanggal batas akhir penugasannya. Kemudian tipe pengajuan, di sini ada jumlah maksimum berkas yang dikirim. Jadi maksudnya jika berkas melebihi 20 halaman, maka akan terjadi error. Di sini jumlah maksimalnya adalah 20. Kemudian untuk ukuran maksimum pengiriman yaitu 40 MB dan jumlah minimalnya 10 KB. Jadi jika melebihi 40 MB maka tidak dapat dikirim. Kemudian kita pilih tipe berkas yang diterima. Kita pilih semua jenis berkas. Kemudian simpan perubahan. Kemudian kita isi berkas tambahannya. Nah, setelah itu kita simpan dan tampilkan jika sudah selesai. Nah, di sini kita sudah membuat tugas pertama. Nah, di bagian bawah kita juga dapat memberikan nilai.
Dan juga kita dapat melihat peserta yang telah mengajukan tugasnya. Nah, di sini dapat dilihat pada pertemuan pertama kita telah mengisi tugas pertama pada pertemuan pertama. Selanjutnya kita buat kuisnya. Di sini kita beri nama kuisnya, kuis 1. Kemudian ada perkenalan. Kita isi seperti deskripsi saja. Kemudian waktu pengerjaannya kita atur dan kita aktifkan. Kita beri waktu pengerjaannya sekitar 120 menit atau 2 jam. Kemudian ketika waktu berakhir tidak usah diisi. Nah, nilai untuk lulus kita beri 75. Kategori tanpa kategori. Kemudian tata letak tidak usah. Tampilan juga tidak usah. Perilaku soal. Nah, di sini perilaku soal kita dapat mengacak soal atau tidak. Kita pilih tidak. Save exam kita tidak usah isi. Batasan ekstra ketika mengerjakan kita tidak usah isi juga. Dan umpan balik kita juga tidak usah isi. Pengaturan modul, pembatas akses, penyelesaian aktivitas. Di sini kita aktifkan. Kemudian diharapkan selesai pada tanggal 6. Nah, jika sudah dan tidak ada yang ingin diisi lagi, kita klik simpan dan tampilkan. Di sini ada error. Jadi nilainya tidak boleh melebihi 10. Jadi kita beri 7 saja. Kita beri 7. Kemudian kita klik lagi simpan dan tampilkan.
Nah, ini adalah tampilan awal setelah membuat kuis. Nah, di sini kita dapat mengedit kuis. Jadi tadi kita hanya membuat semacam forum untuk kuis. Kemudian untuk membuat soal kuis, kita dapat mengklik yang edit kuis ini. Nah, langsung saja kita klik. Nah, di sini kita dapat menambah soal. Kita klik tambah. Kemudian sebuah pertanyaan baru. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa tipe soal. Ada pilihan ganda, ada mencocokkan, ada salah benar. Jadi kita pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita pilih pilihan ganda. Nah, setelah itu ada beberapa kolom lagi. Kita langsung isi kategori, kemudian nama soal, deskripsi, kemudian teks soal. Nah, di sini kita beri poin bawaan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi ini adalah pilihan jawabannya. Nah, kita isi soalnya dulu. Kemudian kita isi jawabannya. Jadi untuk pilihan pertama, jawaban pertama atau A, kita isi. Nah, untuk jika kita ingin memberikan umpan balik seperti jawaban benar atau jawaban salah, kita bisa tulis di sini benar atau salah. Jika misalnya siswa mengklik dan ternyata jawabannya benar. Nah, untuk nilai sendiri, jika jawabannya benar, kita bisa beri 100. Jika tidak ada, maka jawabannya salah. Kemudian pilihan kedua kita isi. Kemudian pilihan ketiga. Kemudian pilihan keempat.
Nah, karena ini adalah jawaban benar, kita beri 100%. Nah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin diisi, kita langsung simpan perubahan. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan saat telah mengedit kuis. Jadi nama soalnya itu adalah soal ajaib. Kemudian kita kembali ke pertemuan 1. Nah, di sini kita telah menyelesaikan bahan bacaan, tugas 1, dan juga kuis. Jadi, kita telah menyelesaikan semuanya. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan instalasi e-learning model. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.